Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Bu, untuk praktek eh, percakapan coachingnya ya, Bu. Jadi skenario yang pertama, saya yang menjadi coach ya, Bu. Ibu yang menjadi coachee. Oke, Seperti itu ya, siap Bu Bu. Enda. Oke, siap. Ya, Dengan tema peningkatan pembelajaran diferensiasi. Oke, baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Enda. Selamat siang, Bu. Ibu, selamat Iya, siang, Bu. selamat siang juga. Bagaimana nih, Bu, Selamat kabarnya, siang Bu? juga Bu. Nah, Alhamdulillah baik, keadaan baik sehat ya, Bu, ya. walafiat. Oh, alhamdulillah. Ini katanya, Bu, mau ada yang diobrolin ya, Bu? Mau menyampaikan sesuatu katanya. Silahkan, Bu, mau tentang apa nih, Bu? Oh iya, terima kasih banyak nih sebelumnya Bu Enda. Sebenarnya begini Bu, setelah kita belajar dari beberapa materi ya, terutama yang kemarin baru saja kita pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda Bu. Jadi kemarin Hmm, saya mencoba di kelas 5 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja hasil pemahaman siswa masih kurang, Bu. Selain hmm, itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendiri, Bu. hmm, Karena guru-guru yang lain mungkin belum terlihat tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi untuk mengatasi tantangan, mengidentifikasi perbaikan dan memperkuat ini, Bu, kolaborasi mungkin di sekolah, gitu, Bu. hmm. Oh, begitu ya. Topik yang sangat menarik nih, Bu. Yuk, kita punya waktu nih sekitar 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikannya. Apa nih yang kira-kira Ibu ingin capai dalam diskusi kita kali ini nih, Bu? Begini Bu sebenarnya, jadi saya ingin mendapatkan solusi gitu ya, bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa nih terkait dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan berdiferensiasi Bu, atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa lebih meningkat Bu dibanding dengan pembelajaran sebelumnya. Selain itu, saya juga ingin interaksi Bu dengan rekan sejawat Bu, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu di kelas. Begitu ya, Bu, ya. Hebat sekali ya Ibu, sudah mulai menerapkan, apa namanya, pembelajaran diferensiasi itu dengan berbagai variasi yang berbeda ya, Bu, ya. Tapi Ibu merasa hasil pemahaman siswa belum optimal ya, Bu, ya. Kemudian Hmm. apa nih, Bu, yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu, sebelumnya, Bu? Sebetulnya, Bu, bagaimana, Bu? Jadi mungkin ini Bu ada 3 hal ya terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana caranya bisa meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana pula caranya agar rekan sejawat yang berada di sekolah ini bisa ikut berkolaborasi Bu, dan menerapkan pembelajaran ini secara bersama-sama gitu. Wah, menarik sekali ya, Bu, ya, obrolan kita kali ini. Jadi Ibu itu memiliki 3 hal ya, Bu, yang menjadi kendala dalam penerapan, pembelajaran diferensiasi ini ya, Bu, ya, terkait pemahaman materi, kemudian partisipasi siswa, dan kolaborasi untuk, rekan, di sekolah ya, Bu, ya. Nah, kalau boleh tahu, apa nih, Bu, yang ingin Ibu capai, di pembelajaran diferensiasi ini, Bu? Begini Bu, sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, sudah saya melakukan pengamatan, kemudian kuesioner, wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa.
Setelah itu dituangkan Bu dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian saya juga ingin siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami gitu oleh mereka. Selain itu juga saya ingin pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan Bu, dari semua kelas gitu. Jadi tidak hanya kelas saya saja yang melaksanakan. Begitu Bu. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Saya salut sekali, Bu, dan, mengapresiasi sekali ya, Bu, apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, langkah atau strategi apa nih, Bu, yang sudah Ibu lakukan, supaya pembelajaran diferensiasi ini semakin bagus dan bisa diterapkan di semua tingkatan, gimana itu, Bu? Yang saya lakukan mungkin sekarang saya sudah mengelompokkan Bu siswa di kelas berdasarkan gaya belajar mereka, kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman mereka juga terhadap materi yang telah dipelajari. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan kelompok kerja Bu di KKG untuk di tingkat sekolah Bu. Gitu ya. Wah, mantap sekali, Bu, ya, langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah ya, Bu, kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah tuh mendapatkan dukungan atau, motivasi untuk penerapan pembelajaran diferensiasi ini, Bu? Kemudian apa nih dukungan seperti apa nih yang sudah Ibu dapatkan untuk, lebih menambah semangat dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini, Bu? Alhamdulillah sih Bu, saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan lainnya teman sejawat untuk pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Bagus sih, Bu, ya. Ibu sudah melangkah mendekati sempurna itu, Bu, ya. Terkait dengan dukungan nih, Bu, bagaimana kolaborasi, Ibu dengan rekan-rekan guru yang lain, Bu, supaya pembelajaran diferensiasi ini, bisa berjalan dengan baik seperti itu, Bu? Bagaimana, Bu? Sebenarnya kami mengalami sedikit kendala ya Bu, karena jika yang diajak kalau kolaborasinya tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas yang lain gitu untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kami berharap ada kesinambungan seperti yang tadi saya telah jelaskan, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 gitu, Bu. Jadi anak-anak pun kan lebih lebih senang mengikuti pembelajaran ini. Jadi terkait dengan langkah nih, Bu, ya, dalam berkolaborasi dengan rekan, guru yang lainnya, harapan Ibu ke depannya seperti apa, Bu? Mungkin harapan saya Bu, bisa terus ya berkolaborasi karena memang tidak hanya sekali saja kalau rekan kolaborasi itu harus berkesinambungan ya secara terus-menerus. Apa, jadi dengan melaksanakan pembelajaran ini, dengan waktu yang lebih lama atau pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik juga semakin meningkat, Bu. Sehingga tadi seperti saya katakan, mereka lebih senang dalam mengikuti pembelajaran yang sudah saya rancang ini. Nah, antara grade 1 sampai 10 nih, Bu, kira-kira ada di grade berapa nih, Bu, rekan yang Ibu di sekolah itu dan bisa dinaikkan sampai grade berapa tuh, Bu, kira-kira, Bu? Waduh, ini mungkin sekitar 5 sekarang ini masih posisi 5 karena ada senior juga, Bu. Jadi sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Terutama dalam IT mungkin ya, karena pasti mungkin persiapannya banyak menggunakan IT. Tapi saya yakin sih untuk secara keseluruhan bisa ditingkatkan lah Bu dalam level 7 lah mungkin ya. Karena meskipun sudah senior, kalau misalkan persiapannya kan bisa
dibantu ya oleh guru-guru yang masih muda yang memang lebih paham gitu ke dalam IT misalkan ya. Jadi oke lah, masih oke lah ya Bu. Kalau misalkan tadi naik ke 7 lah ya Bu. Mereka juga sudah punya. Oh, gitu ya Bu. Wah, menarik sekali nih Bu ya analisis dari Ibu terkait grade yang ada di guru-guru di sekolah Ibu. Apa ada hal Bu yang Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu atau dengan rekan kerja itu bagaimana Bu memperkuat kolaborasinya? Eh, Begini, jadi rencananya Bu, jadi saya setelah asesmen ya pada akhir ini ada waktu mungkin seminggu remedial dan juga pemotongan nilai. Jadi saya akan melakukan diskusi Bu dengan rekan-rekan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Sangat bahagia karena Ibu itu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya Bu sekarang terkait siapa saja nih Bu yang tanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut Bu? Eh, Mungkin karena di sini yang saya ya Bu yang menginisiasi, jadi mungkin saya juga yang akan bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Kemudian saya juga mengajak kelas lain, terutama kelas atas Bu. Kemudian guru mata pelajaran juga akan saya ikut bergabung Bu, kalau misalkan mereka bersedia. Bagaimana nih Bu caranya memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan setelah hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran diferensiasi ini akan dapat terimplementasikan dengan baik di kelas nih Bu? Bagaimana Bu? Mungkin rencana ini akan lebih saya awal ya, lebih awal nih saya akan ungkapkan nanti kepada ibu-ibu yang lain, akan menghubungi guru-guru yang lain tersebut. Kemudian saya juga akan mencari waktu yang tepat, ruangan yang lebih nyaman, mungkin supaya lebih enak lah ya Bu ya, kita akan mendiskusikan tentang pembelajaran ini. Disantai juga gitu Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah kebetulan waktu kita ini udah habis nih Bu ya. Saya sangat senang karena Ibu bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih ya Bu ya. Saya tunggu kembali diskusinya. Iya, sama-sama terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktu untuk saya dan saya juga sangat senang tentunya mudah-mudahan Ibu sukses selalu berikan kesehatan Bu. Ya, sama-sama Bu Elis. Semangat juga untuk Bu Elis ya. Terima kasih Bu. Ya Bu. Saya pamit. Ya, Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam Bu Elis. Gimana nih kabarnya? Terasa terlihat ceria terus nih Bu Enda. Alhamdulillah baik Bu. Katanya tadi ada yang mau dibicarakan. Ya, alhamdulillah sekarang saya ada waktu nih untuk berbincang. Silakan Bu Enda. Ya, ini nih Bu terkait tentang pembelajaran saya di kelas nih Bu. Oh, maksudnya pembelajaran seperti apa nih? Bisa dijelaskan mungkin? Hmm, jadi begini Bu, sesuai permintaan saya yang kemarin ya Bu ya, saya itu memang membutuhkan saran dari Ibu tentunya Bu terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan di bulan terakhir ini Bu. Wah, gitu ya. Saya senang sekali nih Bu, bahwa pertama Ibu sudah berkenan berdiskusi ya dengan saya. Itu jadi artinya bahwa Ibu merupakan sosok pendidik yang siap untuk terus belajar Bu.
dalam rangka kebaikan peserta didik ya. Kemudian, saya di sini kan berperan sebagai mitra bagi Ibu ya. Saya yakin Ibu lebih menguasai situasi yang terjadi di kelas ya, karena setiap hari Ibu berinteraksi juga dengan siswa. Jadi kita belajar melalui refleksi atas, aktivitas yang dilakukan. Alhamdulillah luar biasa, senang sekali Bu, saya bisa diberikan kesempatan dan kepercayaan ini dari Ibu. Iya, sama-sama Bu Enda. Jadi gimana nih, apa yang akan kita obrolkan kali ini? Mmm, eee, jadi begini ya Bu ya, saya ingin ketika proses pembelajaran yang ada di kelas saya itu bisa lebih maksimal Bu, jadi murid bisa lebih nyaman berada di kelas ketika, saya, mengajar Bu. Karena saya yakin nih Bu, pembelajaran yang mengimplementasikan prinsip, pembelajaran sosial emosional itu akan mendorong prestasi akademik murid. Kemudian saya juga mohon bantuannya nih Bu, sama Ibu mudah-mudahan, sudahkah nih Bu, saya ingin merefleksikan diri saya, sudahkah saya maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis, sosial emosional ini Bu? Wah, keren nih Bu Enda, luar biasa. Jadi ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ya. Jadi ingin dibantu mungkin untuk, menilai apakah pembelajaran yang, sudah Ibu lakukan itu, sudah maksimal atau belum, begitu mungkin ya Bu Enda? Iya betul Bu, seperti itu Bu. Baik, kalau begitu, kalau boleh tahu nih kita gali lebih dalam lagi ya. Bagaimana gambaran dari, situasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu di kelas selama ini? Berapa kali sesi mengajar di bulan ini, Bu? Sebelumnya saya itu sudah mempersiapkan, gambar emotikon ya Bu ya untuk peserta didik saya. Kemudian, saya juga meminta anak-anak untuk memilih nih Bu, memilih, eee, gambar emosi pada saat itu. Mereka bebas memilih gambar yang menunjukkan emosinya. Kemudian saya juga melanjutkan pembelajaran seperti biasa, begitu Bu. Mmm. Oh, yang gambar-gambar emoji itu yang Iya ada betul, yang ada senang, marah oh, gitu, ya, yang mantap mantap mantap. ya Eee, betul. jadi Ibu sudah mulai mengimplementasikan ya pembelajaran sosial emosional di kelas ini. Kira-kira yang Ibu rasakan apa nih? Sebetulnya saya bahagia ya, Bu, ya, tapi, karena apa sih namanya, saya bahagia itu karena bisa mengetahui, perasaan anak-anak. Tapi, kok ada yang ngerasa mengganjal gitu, Bu, ya. Jadi, saya merasa belum utuh gitu, Bu. Oh, masih mengganjal ya, seperti apa ya kira-kira Bu Endah mengganjalnya itu? Jadi saya merasa pembelajaran saya itu hanya, cukup sampai di situ saja gitu, Bu. Mmm, oke. Jadi, menurut Bu Endah yang diperlukan agar pembelajaran, sosial emosional ini bisa menjadi lebih baik itu bagaimana? Apa yang, Ibu lakukan? Sebenarnya saya pikir saya itu, harus menindaklanjuti ya, Bu, ya, aktivitas tersebut, dengan melakukan validasi terhadap, emosi murid dan memberikan kesempatan untuk bercerita lebih lanjut. Sepertinya ini juga bisa jadi bagian dari pembelajaran untuk meningkatkan, keterampilan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi bagi murid lainnya, seperti itu kayaknya ya, Bu. Keren, Bu. Jadi Ibu akan berusaha memfasilitasi mungkin ya emosi yang muncul dari murid dan memberikan kesempatan, kepada murid untuk ekspresikannya lewat cerita, izin mereka mungkin ya, Bu, ya. Apa nih yang Ibu dapatkan dari kali ini? Saya bersyukur tentunya ya, Bu, ya, saya sudah, mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini.
Saya akan terus meningkatkan dan memvalidasi perasaan mereka, dan juga memberikan kesempatan, untuk menjelaskan emosi yang sedang dirasakan oleh anak-anak, ini juga sebagai sarana peningkatan, sarana berelasi dan berkesadaran sosial mungkin ya, Bu, ya. Artinya dengan refleksi seperti ini, saya seperti tertampar begitu, Bu. Jangan-jangan, kemarin itu saya kurang nih, Bu, dalam hal, eee, berkemampuan berkesadaran sosial dan berelasi. Tapi sekarang saya sudah mendapatkan pencerahan. Terima kasih ya, Bu, melalui percakapan ini saya ada titik terang seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Oke, mungkin ada satu lagi nih Bu Enda pertanyaan nih. Kalau misalkan di grade antara 1 sampai 10 ya, untuk pembelajaran ini kira-kira berada di posisi mana dan ingin ditingkatkan ke level berapa, Bu Enda? Sepertinya saya itu baru ada di grade berapa ya, 7 mungkin ya, Bu, ya. Tapi, kalau ingin ditingkatkannya sepertinya, nggak ada salahnya, Bu, ya, kalau ingin 10 begitu, Bu. Cuman masih banyak hal-hal yang harus saya tingkatkan sepertinya, Bu, ya. Jadi sekarang Jadi mungkin baru di 7, Bu, lah. oke, tidak apa-apa Bu, tapi yang penting kita ada apa namanya ikhtiar ya, berusaha untuk tetap meningkatkan lebih baik lagi. Iya. Kira-kira nih komitmen nih untuk apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nih supaya lebih meningkat lagi kira-kira apa nih Bu Enda? Insyaallah lah, Bu, ke depannya mungkin saya akan tetap terus nih, Bu, untuk, menanamkan pembelajaran PSE ini, Bu, untuk peserta didik saya. Kemudian insyaallah nanti ke depannya juga saya akan, eee, apa ya, apa sih, Bu, berbagi praktik baik gitu, Bu, dengan rekan sejawat saya juga insyaallah nanti ke depannya seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Enda. Hari ini memang percakapan yang bukan saja apa namanya pencerahan gitu ya, tapi ilmu juga buat saya pribadi Bu Enda menambah wawasan gitu ya. Terima kasih mungkin karena saya ada keperluan lain. Saya merasa senang untuk berbincang-bincang dengan Ibu, kemudian bisa menemukan solusi dan merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, alhamdulillah terima kasih juga ya, Bu, sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ke depannya, saya akan tetap konsisten ya, Bu, dalam melakukan pembelajaran sosial emosional ini di kelas saya, Bu. Terima kasih ya, Bu.